Perkenalkan, nama saya Enta Kurnia, kelas 2020G. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil refleksi atau analisis masalah yang saya temukan di Lembaga Sekolah Dasar Katolik Manado II. Hal-hal yang saya temukan selama saya praktik yaitu adalah ketika di dalam kelas, siswa sulit sekali mengulang cerita apa yang disampaikan oleh guru. Yang kedua itu adalah siswa kurang sekali berpikir secara kritis dan rasional. Dan yang ketiga itu adalah kurangnya atau mereka sulit sekali menentukan penggunaan ejaan yang baik dan benar. Yang keempat itu adalah dari gurunya, yaitu dalam menggunakan metode pada proses pembelajaran itu adalah kurang sekali atau mereka menggunakan metode itu tidak menarik di dalam kelas, dan di dalam kelas itu dominan menggunakan metode ceramah. Nah, pada zaman sekarang ini kan sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar, di mana harus berpatokan pada siswa itu. Guru itu hanya sebagai fasilitator dalam ruang kelas. Di sini siswa itu harus berperan aktif. Mereka harus berdiskusi. Nalar berpikir mereka itu harus tinggi berdasarkan HOTS. Berpikir mereka itu harus berpikir secara tingkat tinggi. Ya, berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Muhammad Syafi'i itu adalah di mana dalam implikasi pendidikan itu, pendidikan sekarang ini itu harus dari kemasyarakatan, keaktifan, kepraktisan, serta berpikir logis dan rasional. Berkenaan dengan itulah, maka isi pendidikan yang dikembangkan adalah bahan-bahan atau yang dikenal dengan dimulai dari kepala, hati, dan tangan. Jadi, menurut saya, di mana itu adalah sebagai pendidik itu, lebih khususnya seorang guru itu lebih aktif kepada siswanya bagaimana menerapkan, jangan hanya metode ceramah saja. Harus diberikan keluasan kepada siswa tentang pengetahuan. Mereka harus berpikir sendiri, mencari masalah, mengidentifikasi masalahnya sendiri. Berkaitan dengan konsep Muhammad Syafi'i ini, yaitu adalah harus berpikir kritis dari siswa itu. Dan metode itu jangan terlalu hanya ceramah saja, harus menarik, harus membuat dalam proses pembelajaran itu harus membuat dengan semenarik mungkin, dan guru itu harus lebih kreatif. Yang kedua adalah berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak pendidikan kita, menekankan bahwa titik berat proses belajar mengajar itu terletak pada siswa. Dalam penerapannya diturunkan menjadi sistem pendidikan yang memerdekakan siswa atau yang disebut dengan sistem merdeka. Itu sesuai dengan abad 21 ini, yaitu merdeka belajar, di mana siswa akan mencari tahu masalah atau mengidentifikasi masalah baru. Mereka sendiri yang mencari. Kita sebagai guru sebagai pengawas untuk mereka atau fasilitator untuk siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara ini, mengajar bukan hanya mentransferkan pengetahuan dari guru ke siswa, tetapi pengajar itu harus ikut aktif bersama siswa dalam membentuk pengetahuan, menciptakan makna, mencari kejelasan, dan berpikir kritis sejalan dengan semboyan Tutwuri Handayani. Yaitu yang pertama adalah Tutwuri Handayani, yaitu dari belakang seorang guru harus bisa mendorong dan arahan. Ing Madya Mangun Karsa, di tengah atau di antara murid, pendidik harus menciptakan prakarsa dan ide. Dan ing ngarsa sung tulada, di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh baik. Menurut saya dari kedua
para ahli tersebut sesuai konsep masing-masing, tidak nampak dalam lembaga pendidikan, dan setiap tahun ini selalu berubah-ubah. Itu dari Nadiem Makarim tentang Merdeka Belajar, nanti berubah lagi kalau ada menteri pendidikan. Nah, saya mengambil itu lebih khususnya di STK Mano ini, yaitu pada siswa itu sendiri. Dan jujur saja, dalam proses pembelajaran saat ini di abad 21 itu harus berpusat pada siswa, tetapi di lembaga SDK Mano 2 ini itu lebih menggunakan metode ceramah, dan perlu adanya kesadaran dari setiap guru untuk lebih kreatif sesuai dengan pendidikan yang bermutu dan inovatif dan kreatif sesuai tuntutan sekarang, yaitu abad 21 ini. Apalagi dengan meningkatnya ICT sekarang, yaitu adanya teknologi yang canggih sehingga memudahkan siswa untuk menggunakan media pembelajaran dengan baik, dan guru itu harus lebih kreatif lagi. Baik, sekian dari saya, terima kasih.